Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala nikmatil imani wal islam. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para hadirin umat Islam dimanapun Anda berada, marilah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini, pada detik ini kita masih diberi nikmat maunah hidayah oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Para kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang berada di rumah maupun dimanapun berada, sekarang adalah bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Dari tujuan kita berpuasa kita harus paham. Banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga karena tidak tahu tujuannya. Para hadirin, terutama Bapak Ibu guru yang ada di sini, yang di bengkel SMK Binatunas Bakti Juwana di unit 2, di bengkel TKR ini yang sedang beraktivitas, marilah kita gunakan waktu kita sejenak untuk introspeksi. Apa tujuan daripada puasa? Yang kedua, sholawatu ma'assalam biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan puasa kita nanti mendapatkan syafaatul udzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita santai aja, jangan tegang-tegang. Kalau tegang-tegang nanti puasa kita ya ikut tegang juga. Nih pada bapak yang hadir di sini, terutama Pak ada di sini, ada mekanik-mekanik yang ada di SMK BTB ini, coba saya ingin tahu. Contohnya Pak Eko aja, apa tujuan panjenengan berpuasa Pak Eko? Untuk melaksanakan perintah dan beribadah kepada Allah. Para hadirin, mungkin ada yang berpendapat lain. Pak Andi, mungkin sama dengan Pak Eko? Teman sama ya Pak. Terima kasih. Beribadah. Terima kasih. Jawabannya adalah beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang menjadi kunci, la'allakum tattaqun. Kalau panjenengan hanya memberikan perintah saja, hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak menuju manusia yang muttaqun, la'allakum tattaqun, tidak ada artinya puasa ini. Berarti kalau panjenengan kalau hanya perintahnya saja dirasa sudah selesai, berarti sudah enggak tahu. Tapi kalau menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang muttaqun, insya Allah ada beberapa kriteria. Bahkan baginda Nabi dalam sebuah hadisnya menyindir kepada umat manusia. Banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga, tidak dapat apa-apa. Karena apa? Tidak tahu tujuannya menjadi orang yang takwa. Makanya di sini ada dua kategori puasa. Puasa syar'i dan puasa thariqah. Kalau puasa syar'i yang penting panjenengan mulai dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu kepada lubang yang ada pada diri kita, sah. Tetapi kalau menurut thariqah belum.
Karena panjenengan hanya secara lahiriahnya sudah puasa, tetapi batiniahnya belum biasa. Karena puasa adalah menahan nafsu, nafas. Itu yang perlu kita jaga. Agar kita menjadi orang mutakun, tidak semata-mata perintah Allah, tetapi adalah kita mencari ridhonya Allah. Nah, orang yang mencari ridho itu adalah ada jalan yang namanya thoriqoh dalam puasa. Kalau panjenengan puasa tidak diganti dengan thoriqoh, dengan jalan yang menuju ridho Allah, seperti sindiran baginda Nabi, yaitu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak menjadi orang yang mutakun. Nah, orang yang mutakun ciri-cirinya semua yang ia lakukan itu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena perintahnya, bukan karena apa? Karena mahabbatullah, yaitu mahabbah, cinta kepada Allah. Ada lagi yang dikatakan puasa makrifatullah atau puasanya tingkat orang yang paling tinggi, puasa bahkan tiap hari, tiap detik semuanya tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Itulah yang dikatakan puasanya orang yang betul-betul puasa kalangan makrifatullah. Jadi dia itu nggak putus walaupun sedetik dengan Allah, tidak peduli itu Ramadan, tidak peduli hari biasa, terus puasa. Nah, kita sebagai orang Islam, nyun sewu panjenengan, kita semuanya, marilah kita introspeksi, kita masuk golongan mana? Nyampe enggak tujuan kepada mutakun nanti? Apakah hanya tetap pada sindirannya baginda Nabi tok? Nah, ini yang jadi masalah. Makanya kemarilah kita tingkatkan iman kita, Islam kita, takwa kita. Banyak orang sudah mengatakan bahwa puasa adalah untuk menjadi orang yang takwa, tapi takwa yang seperti apa? Kalau takwa hanya mencari balasan dari Allah, mencari pemberian Allah, sudah kasep itu. Puasa sebenarnya kita harus betul-betul kembali ke nol lagi, bahwa kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa kehendak dan kuasanya Allah. Kita kuat puasa saja Allah yang menguatkan. Betul enggak Pak Andre? Kita puasa itu siapa yang menguatkan? Allah. Tanpa campur tangan Allah enggak, maka kita kok minta balasan. Oh, yang membuat puasa kita itu Allah, kok malah kita minta nanti dibalas dengan pahala. Itu baru tingkat syariat. Monggo panjenengan tingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi sedikit, mencari ridho Allah. Sehingga puasa tanpa ada perintah itu hanya tuntunan yang sudah kita anut, yang kita ikuti, aturan syar'i yang sudah kita lakukan itu tetap kita jalankan, tetapi kita tambahi satu tingkat, yaitu keikhlasan dalam menjalankan segala perintah. Itu yang nanti akan menjadi mutakun. Itu yang menjadi orang-orang yang takwa. Jadi orang takwa itu bukan takut kepada Allah, tapi cinta kepada Allah. Takut apa? Takut kalau diputus nikmat-nikmatnya oleh Allah. Yun sewu, kalau kita diputus satu detik aja sama Allah cintanya, Allah sudah mencintai kita, diputus satu detik saja gak bisa bernafas, apa yang terjadi? Kejadian-kejadian yang sekarang ini, musibah-musibah yang ada ini merupakan salah satu diambil cintanya Allah sedikit saja. Apalagi kalau nanti manusia itu tidak cintanya hanya takut kepada Allah, kalau dimasukkan neraka itu bukan takut mahabbah, tapi takut hanya kepada apa yang diberikan oleh Allah, tidak semata-mata mencari cintanya Allah. Padahal Allah sudah mencintai kita. Hadirin jamaah Jumat, hadirin yang saya hormati atau kaum muslim muslimat, marilah kita kembali kepada tujuan semula, tujuan suci kita dalam menjalankan syariat Islam yang berupa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syahrul Ramadan, syahrul barokah, syahrul Rahman menjadi syahrul takwa, syahrul Ramadan menjadi syahrul berkah, syahrul Ramadan mendapatkan syahrul Ramadan yang mutakin. Jadi berkahnya Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan di siang hari ini dengan waktu panjenengan yang singkat ini, dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang tidak ada
duanya ini dalam sibuk apapun memperbaiki apa saja, tapi menyempatkan 1 detik waktu, 1 menit waktu untuk mengintrospeksi diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqun. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.